Banyak hal terjadi selama aku pergi, Bu. Cecilia menduduki posisi sekretarisku di kantor Palarios. Ya, tapi mereka akan mengembalikannya padamu, kan? Iya, Ibu. Tapi aku merasa tidak enak mengambil posisi itu dari seorang teman. Kau tidak mengambil apapun. Posisi itu milikmu. Kenapa kau pergi? Aku harus pulang untuk ganti baju, lalu aku akan pergi ke kantor. Tapi ayah meminta Nona untuk libur. Ayahmu itu terlalu baik. Aku tidak bisa mengambil keuntungan darinya. Lagi pula kau harus kembali ke sekolah, kan? Boleh aku libur sebentar, Tante? Sayang, kau libur sehari karena ujian inspeksi, tapi itu sudah selesai. Akan sangat menyenangkan kalau Nona Sesi tinggal di sini dan tidur di sini. Tapi aku punya rumah sendiri, sayang. Tapi aku ingin kita tinggal bersama karena tanteku akan menikah dan pergi. Tante tidak akan pergi, sayang. Ingat, kita akan tinggal di gedung yang sama. Tapi kalau Nona Sesi selalu di sini, aku tidak perlu tinggal di sekolah. Nona Sesi, kalau ayahku memintanya, apa kau bisa tinggal bersama kami selamanya? Aku harus pergi, aku tidak bisa terlambat. Ayo cepat, kau akan terlambat. Tante tahu? Tadi malam, walau mereka pergi bersama, Sesi tidak menjadi kekasih ayahku. Bagus kalau ibumu tinggal bersamamu. Dengan begitu kalian akan saling menemani. Ibuku orang desa, Pak. Semoga dia bisa beradaptasi dengan kehidupan kota. Sayang sekali, semalam kau tidak bertemu denganku di rumah. Keluargamu menerimaku dengan sangat ramah. Kau pergi keluar dengan Cecilia, kan? Kami merayakan hasil ujian Dulce Maria yang sangat bagus. Iya, mereka sudah menjelaskan alasannya, Pak. Apa kalian bersenang-senang? Ya, secara umum, tapi kami mengalami beberapa masalah. Dia pingsan di tempat umum dan akhirnya menginap di rumahku. Dia menginap di tempatmu? Dia masih di sana. Saat aku mengucapkan selamat tinggal pada Dulce Maria, dia sedang membawa sarapan untuk Cecilia. Dia menggantikanmu selama kau pergi dari kantor. Aku yakin dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Masuk. Homero, perkenalkan Veronica, sekretarisku. Senang bertemu denganmu, Homero. Begitu juga denganku. Aku asisten departemen akuntansi. Dan ini yang kau butuhkan, Palarios. Nona Ambar Farrier sedang menunggumu di luar, Pak. Antar dia masuk. Baik, Pak. Cecilia akan datang untuk bekerja hari ini, Pak. Tidak, Homero. Dia pantas mendapatkan istirahat. Ya, aku bisa membayangkannya. Apa maksudnya mengatakan itu? Aku tidak tahu. Selamat pagi. Halo, Ambar. Tolong, Veronica. Bisakah kau meninggalkan kami sebentar? Permisi. Apa yang terjadi semalam, Luciano? Jawab aku, apa yang kau lakukan semalam? Semalam? Kau bilang kau tidak bisa pergi denganku karena kau ada janji sebelumnya. Ya, dengan sekelompok teman. Bohong, bukan dengan sekelompok teman. Kau pergi dengan mantan biarawati itu, kan? Dan Cecilia tidur di rumahku karena Sempinyona sudah membuatnya pusing. Dulce Maria, kau harus pergi ke kelasmu. Sampai hari Sabtu ya, sayang? Iya, Tante. Jaga baik-baik keluarga anjing kita. Aku tidak bisa memahami sikap Cecilia. Susur kepala, aku tahu
kau sangat menyukai Cecilia. Itulah sebabnya aku pikir kau perlu tahu bagaimana kejadiannya. Aku dengarkan. Pagi ini aku menelpon rumahmu dan putrimu menceritakan semuanya. Apa dia memberitahumu aku pergi dengan Cecilia? Bukan itu saja, dia juga memberitahuku bahwa mantan biarawati itu menginap di sana. Anak kurang ajar itu mengatakan berita itu, seakan dia mencoba mengejekku. Aku tidak akan membiarkanmu bicara tentang putriku seperti itu. Tapi itu benar. Putrimu adalah anak yang nakal. Aku melakukan segalanya untuk mendapatkan kepercayaannya dan aku gagal. Aku tidak pernah meminta apapun darimu. Yang kau lakukan atas kemauanmu sendiri. Dia anak yang nakal dan penuh dengan racun. Aku tidak akan biarkan siapapun menghina putriku. Jadi hubungan kita berakhir untuk selamanya. Berakhir adalah kata yang sangat berbahaya. Orang harus memikirkannya dengan hati-hati sebelum mengatakannya. Aku sudah memikirkannya. Aku memberimu kesempatan terakhir, Luciano. Tentang apa? Untuk minta maaf. Aku tidak akan meminta maaf. Itu masalahmu. Tapi jangan pernah menghubungiku lagi karena kau hanya membuang waktumu. Tidak akan pernah. Itulah kenapa aku ingin mengatakan apa yang kulihat. Dan yang kulihat adalah Cecilia sangat mencintai Luciano. Aku tahu, Estefania. Tapi kenapa kau terlihat sangat khawatir? Luciano cukup istimewa dengan wanita. Apa maksudmu istimewa? Selama istrinya masih hidup, tidak ada wanita lain baginya. Setelah itu, dia mulai berperilaku seperti layaknya pria. Pria seperti apa? Kepergian Angelica membuatnya benar-benar kehilangan arah. Dia mencoba menggantikannya, dan kami telah bertemu beberapa kandidat. Dan di antara para kandidat itu, posisi apa yang akan diambil oleh Cecilia? Itulah keraguanku. Aku sangat bingung. Selain itu, Veronica sudah kembali. Sekretarisnya. Seorang gadis menawan yang selain memiliki tempat di hati Luciano, dia juga sangat diperlukan baginya. Tempat apa? Dia dan Dulce Maria cukup akrab. Cecilia meninggalkan jalan biarawati untuk mengikuti hatinya. Sekarang dia punya impian dan harapan. Apakah dia bisa mengatasi kekecewaan ini di dalam hatinya? Aku juga mempertanyakan hal itu. Apa yang akan terjadi pada Cecilia? Apa yang akan terjadi? Halo, Homero. Kenapa semalam kau berbohong padaku, Cecilia? Kau bilang kau sakit kepala. Tapi tentu saja, mudah untuk memilih antara pemilik semua ini dan seorang karyawan miskin. Seperti diriku ini. Homero, maafkan aku. Aku sangat kecewa padamu. Aku tidak pernah menduga ini. Semalam aku melihat kalian pergi bersama, dan kemudian kau menginap di rumahnya. Aku tidur di kamar Dulce Maria. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Beraninya kau mengawasi dan membuntutiku. Aku mencintaimu, Cecilia. Semua yang aku lakukan ini adalah karena cintaku padamu. Cintamu? Ya Tuhan, kenapa kau mengatakan hal itu? Karena itulah yang aku rasakan. Aku tidak memberimu dorongan apapun. Aku juga pernah bilang bahwa aku tidak bisa memikirkan hal-hal tertentu. Kau tidak bisa memikirkannya jika bersama karyawan miskin seperti diriku. Tidak ada yang mengatakan itu, Homero. Tapi kau memikirkannya ketika kita sedang bicara tentang orang lain yang punya banyak uang. Kau sangat tidak adil, Homero. Tadi malam kau berbohong padaku. Dan aku yang tidak adil. Aku mengatakan apa yang aku rasakan, sekaligus mengatakan kebenaranku. Aku mencintaimu. Maafkan aku mohon, tolong maafkan aku. Tidak. Aku tidak ingin mengganggumu lagi dengan kebenaranku. Tolak saja aku. Buat aku kehilangan mimpiku selama-lamanya.
sudah bicara dengan Tuhan? Apa ibu sudah memintanya untuk membantu kita agar ayah dan Nona Sesi jadi pasangan? Wajah malaikat ibu. Jika Tuhan memutuskan agar mereka jatuh cinta, mereka akan jatuh cinta di waktu yang tepat. Apa Tuhan marah pada Nona Sesi karena dia tidak jadi biarawati? Tidak seperti itu, sayang. Tentu saja tidak. Cecilia sangat baik dan Tuhan tetap mencintainya. Tolong bela dia, ibu. Kenapa ibu harus membelanya? Semalam mantan sekretaris ayahku kembali. Meskipun dia sangat cantik dan berambut hitam seperti ambar yang sok manis itu, tapi Nona Vero baik. Hati seseorang tidak ada hubungannya dengan penampilan fisiknya. Tapi Nona Sesi penggantinya. Sekarang Nona Vero kembali. Ayahku akan mengusir Nona Cecilia ke jalanan. Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Ayahmu tidak akan pernah mengusir siapapun ke jalanan. Bisakah seorang pria punya 2 sekretaris? Iya, kenapa tidak? Kalau begitu, mungkin ayahku akan punya 2 sekretaris. Aku mencintaimu, Cecilia. Tapi aku tidak akan menyakitimu dengan cintaku. Aku juga menyayangimu, Homero. Dan aku tidak ingin kau menderita karena aku. Tapi kau tetap menipuku. Aku sudah meminta maaf. Apa yang aku dapatkan dari itu? Veronica, Cecilia, aku tidak mengenalimu. Kau terlihat sangat berbeda. aku berhutang budi pada Nona Estefania dan Dulce Maria. Peluk aku. Permisi. Aku sangat senang bertemu denganmu. Terima kasih. Aku tiba tadi malam. Aku dengar kau pergi berkencan dengan Palarios. Iya, dia mengundangku makan malam. Aku minum, berdansa, lalu tertidur di atas meja. Dan saat aku bangun, aku sudah di rumahnya Dulce Maria. Katakan seperti apa suasana kencanmu? Apa maksudmu? Cecilia, kau berkencan dengan seorang pria yang sangat tampan. Ya Tuhan, kau mengatakan hal yang sangat aneh. Aku tidak berkencan dengan seorang pria, tapi dengan ayahnya Dulce Maria. Kau tersipu malu. Cecilia, sudah kubilang kau boleh libur sehari. Menurutku itu tidak adil, ada banyak pekerjaan di sini. Aku kan sudah bilang kalau Veronica sudah kembali. Dia akan mengurus semua hal yang belum selesai. Jadi maksudmu adalah aku tidak lagi dibutuhkan di sini? Kami membutuhkanmu di sini, Cecilia. Tapi kita sudah sepakat saat Veronica kembali dari perjalanannya, aku akan memindahkanmu ke departemen yang lain. Benar. Kau tidak akan lagi jadi sekretaris pribadiku. Bagian arsip adalah tempat di mana kesabaran dan ketertiban dibutuhkan. 2 hal yang sangat kau miliki. Itu artinya aku tidak akan lagi bersamamu. Tapi Cecilia, aku tidak mengirimmu ke Australia. Tentu saja tidak, tapi... Bagian arsip hanya 2 lantai dari kantorku. Kau bisa datang mengunjungi kami kapan saja. Aku sekretaris yang buruk, bukan? Sama sekali tidak. Bagiku, semua ini akan menjadi kenangan yang indah. Apa maksudmu kenangan? Kita masih akan bertemu setiap hari, Cecilia. Iya, tentu saja. Sekarang, dengarkan aku. Pulanglah untuk istirahat. Aku ingin kau segar dan siap untuk tugas barumu besok. Baik, Tuan. Sampai jumpa besok. Aku merasa sangat tidak enak. Tidak perlu begitu, Veronica. Posisi ini milikmu. Tapi dia sedih dan aku tidak ingin Cecilia selalu mudah sedih, kan?